Inilah 7 monster menakutkan dari mitologi Nordik. Mitologi Nordik atau Norse Mythology adalah cerita rakyat dari orang-orang Jermanik Utara atau orang utara, Northmen, yang sebagian besar berasal dari Skandinavia kuno pada awal abad pertengahan dan bertahan hingga zaman modern, baik dalam bentuk film populer maupun dalam bentuk buku komik. Diwariskan secara lisan, sumber utama mitologi Nordik adalah kumpulan buku Islandia abad pertengahan yang dikenal sebagai Eddas. Seluruh alam semesta Norse dibagi menjadi 9 dunia. Ini termasuk Asgard, rumah keluarga dewa yang diperintah oleh Odin, dan Midgard, dunia manusia. Di 9 dunia terdapat makhluk gaib seperti tupai Ratatoors yang memanjat naik turun pohon kosmik Yggdrasil, dan Gaga Odin, yaitu Mugin dan Munin. Ada juga banyak makhluk gaib yang tidak terlalu ramah. Bahkan mereka adalah ketakutan atau kengerian dunia mitologi Nordik. Ini termasuk ular laut besar, naga penyemprot racun, serigala pengikis langit, dan raksasa tanah liat. Sekarang kita akan melihat 7 monster paling buas dari mitologi Nordik. Yang pertama, Fafnir. Fafnir adalah putra penyihir Redmar. Redmar mencuri harta terkutuk dari kurcaci Anfari. Fafnir muda mendapati dirinya tersihir oleh jarahan ayahnya, menginginkannya lebih dari apapun. Diliputi rasa iri yang disebabkan oleh kutukan, Fafnir membunuh ayahnya demi harta karun dan berubah menjadi naga untuk menjaganya. Fafnir pergi dengan harta karun itu dan membuat rumah baru di tempat yang disebut Glittering Head. Mereka yang berani mendekati sarang naga itu dengan keinginan menyentuh hartanya, maka akan mati karena api dan racun dari binatang itu. Dia begitu besar sehingga tanah bergetar saat dia bergerak. Dia menyemprotkan racun ke segala arah, dan tubuhnya besar meninggalkan parit berisi lendir saat dia merangkak. Seorang pahlawan yang bernama Sigurd membuat lubang di parit ini di mana dia bisa bersembunyi dan menunggu monster itu. Ketika Fafnir melewatinya, Sigurd menusukkan pedang ke perutnya dan membunuhnya. Saudara laki-laki Fafnir bernama Regin dan Otter. Dan Reginlah yang meminta Sigurd untuk membunuh naga yang menakutkan itu. Yang kedua, Fenrir. Salah satu monster paling ganas dan kuat dari mitologi Nordik adalah Fenrir, seekor serigala yang sangat mengerikan. Fenrir adalah putra Loki dan raksasa es Angboda. Bahkan para dewa takut pada Fenrir, yang begitu besar sehingga ketika dia membuka mulutnya, rahang bawahnya sampai ke tanah dan bagian atas mulutnya menyentuh langit. Para dewa untuk mengendalikan Fenrir menipunya dengan memasang belenggu khusus di lehernya. Rantai sihir ini dibuat oleh kurcaci atas permintaan Odin. Rantai ini kelihatannya tipis dan halus seperti benang sutra, tetapi Fenrir tidak dapat memutuskan tali ini. Ikatan yang sangat kuat ini disebut Gleipnir. Terbuat dari beberapa bahan yang aneh, termasuk suara kucing berjalan, napas ikan, akar batu, janggut wanita, dan banyak lagi. Hanya dewa perang, Tyr, yang berani mendekati Fenrir untuk memberinya makan. Meskipun Tyr akhirnya kehilangan tangannya karena rahang buah serigala ketika menipunya ke Gleipnir. Fenrir akhirnya melahap Odin di Ragnarok, dan Fenrir sendiri kemudian dibunuh oleh putra Odin, yaitu Vidar. Yang ketiga, Garm. Mitologi Yunani memiliki Cerberus, anjing berkepala banyak yang mengerikan, sebagai penjaga Hades. Dan cerita rakyat Inggris memiliki banyak anjing hitam neraka, anjing yang membatu di halaman gereja, dan jalan-jalan yang sepi. Mitologi Nordik memiliki anjing yang kejam, seekor binatang buas bernama Garm. Garm adalah anjing penjaga Hel, tanah orang mati negeri Nordik.
sarang Gam disebut Gua Genipa. Gam digambarkan sebagai yang terbesar dan terbaik di antara anjing di alam mitos Nordik. Menurut mitos Nordik, di Ragnarok, pertempuran terakhir di mana para dewa menemui ajalnya, Garm memiliki lolongan dan gonggongan yang mengerikan untuk menandai peristiwa tersebut dan memutuskan rantainya, siap untuk melakukan pertempuran. Selama pertempuran terakhirnya, Garm menerkam Tyr dan merobek tenggorokannya dan membunuhnya. Namun, Tyr berhasil melukai anjing buas itu tanpa ampun, secara fatal pada saat yang bersamaan. Jadi, mereka mati bareng ya. Yang keempat, Grendel. Di ranah mitologi Nordik, mengintai monster amfibi pemakan manusia. Makhluk ini bernama Grendel, terkenal sebagai musuh bebuyutan pahlawan Beowulf. Di masa lalu Denmark yang redup pada abad ke-6, hiduplah Raja Rodgar, seorang tokoh yang digambarkan sebagai semi-legendaris. Raja Rodgar punya masalah, yaitu Grendel, yang kebal terhadap persenjataan. Monster itu mengganggu kerajaan Rodgar. Malam demi malam, Grendel kadang-kadang digambarkan sebagai Bigfoot yang menggeram, dan di lain waktu seperti raksasa yang akan menyerang aula Rodgar dan membawa orang-orang pergi ke malam dan kematian mereka. Prajurit Beowulf melakukan perjalanan dari rumahnya di Gitland, Swedia Selatan, untuk membantu Rodgar. Suatu hari, semua anak buah raja tertidur di aula besar. Grendel menyelinap masuk dan menyerang seorang prajurit, menggigit tubuh pria itu, meminum darahnya dan melahap prajurit itu. Beowulf melihat dan mengambil kesempatan itu untuk menjatuhkan binatang buas itu. Dia bertengkar dengan Grendel dan akhirnya merobek salah satu lengan besar makhluk itu. Grendel menyelinap ke rawa-rawa dan berdarah sampai akhirnya mati. Setelah Grendel mati, butuh 4 orang kuat untuk membawa kepalanya ke Raja Rodgar sebagai hadiah. Yang kelima, Jormungand. Jormungand, ular Midgard, adalah monster yang mengerikan sehingga mengancam seluruh dunia Norse. Itu mewakili kegelapan dan kehancuran, kematian dan akhir zaman. Loki, dewa api nakal, memiliki 3 anak dengan raksasa es Angborda. Keturunan mengerikan ini adalah Fenrir, Hel, dan Jormungand. Odin, kepala para dewa, takut pada anak-anak Loki yang licik. Jadi dia membawa mereka ke Asgard, yaitu benteng para dewa. Di sini, para dewa merantai Fenrir. Hel dilemparkan ke dunia bawah, dan Jormungand dilemparkan ke laut. Di laut itulah Jormungand berubah menjadi ular Midgard. Tumbuh begitu besar sehingga dia mengelilingi seluruh dunia. Jormungand sering digambarkan berbaring di lautan dan membentuk lingkaran di sekitar ujung dunia, menggigit ekornya sendiri. Jormungand dikenal sebagai ancaman bagi para pelaut. Suatu kali, Thor pergi memancingnya dengan kepala lembu. Binatang itu hampir menjadi makan malam Thor, tetapi rekannya yang ketakutan di perahu memotong garis, dan ular laut itu pun lolos. Jormungand ditakdirkan untuk menghancurkan dunia di Ragnarok. Di Ragnarok, Thor menghancurkan dan membunuh Jormungand dengan palunya. Tetapi sebelumnya, makhluk itu menyemprotkan racunnya kemana-mana dan membunuh Thor. Yang keenam, Miskalf atau sapi kabut. Salah satu monster mitologi Nordik yang terdengar paling menakutkan, tetapi akhirnya tidak berguna adalah raksasa kolosal Mokuralfi atau Miskalf. Menurut mitos, suatu hari Dewa Guntur Thor memiliki duel epik dengan raksasa es terkuat, Hrungnir. Raksasa es jelas ingin mempertahankan juara besar mereka melawan dewa yang memegang palu. Jadi mereka mengeruk dasar sungai untuk tanah liat dalam jumlah yang besar. Dari tanah liat itu, mereka membangun raksasa yang mereka sebut Miskalf. Mereka menggunakan jantung kuda betina mati untuk menghidupkan raksasa itu, yang begitu tinggi kepalanya menggores awan, tampak seperti langkah cerdas di pihak raksasa es,
Karena cerita mengatakan bahwa saat melihat Mizkaf, Thor benar-benar membasahi dirinya sendiri. Mizkaf sangat besar dan kuat, tetapi juga lambat dan bodoh. Pelayan Thor, Thjalfi, mengambil kapak dan menggesek kaki raksasa itu, lalu menebangnya. Yang ketujuh, Nidhogg. Nidhogg adalah naga raksasa yang mengerikan. Iblis bernapas api yang tinggal di Niflheim, tanah kabut dan kegelapan, yang terendah dari 9 dunia. Setiap kali Nidhogg bosan berpesta mayat di Niflheim, dia akan menggerogoti salah satu dari 3 akar pohon kosmik besar, Yggdrasil. Pohon kosmik ini mengangkat seluruh alam semesta Norse. Jadi, implikasinya adalah bahwa setiap orang mati yang lewat ke Niflheim mengalihkan perhatian Nidhogg yang mencoba menjatuhkan dunia. Iblis dunia bawah ini mewakili kehancuran dan ancaman yang selalu ada terhadap kehidupan, dan ditakdirkan untuk selamat dari Ragnarok apokaliptik. Demikian mitos dari 7 monster menakutkan dari mitologi Nordik. Jika kalian punya kisah tentang mitologi dari yang lain, silahkan komen. Thank you. Terima kasih telah menonton channel Michael Pajovka. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Thank you.